tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, ajaran penuh damai, aman dan sejahtera di tengah badai. Hidupku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu, haleluya, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Hidupku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Selamat tahun baru buat kita semua. Bersyukur kita masih ada hari ini. Shalom. Sukacita baru karena di tahun baru, walaupun tidak semua baju baru, tapi kita semua ada pengharapan baru. Kita akan melihat pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saya ingin saudara-saudara kita menikmati, kalau saya menikmati makanan kesukaan saya, maka bisa 1-2 jam saya bisa makan, menikmati. Karena menikmati itu adalah bagian dari berkat Tuhan. Haleluya, ya. Dan saya ingin saudara-saudara tahun baru ini ada sesuatu yang baru Tuhan taruh di hati kita semua. Haleluya. Tahun 2021 saya sudah canangkan tadi malam sebelum pergantian tahun, dan saya akan sampaikan di beberapa bagian di mana saya sedang berkhotbah. Saya ingin berbagi dengan jemaat sekalian dan pemirsa tentang konsep rancangan Allah mengenai hidup kita. Rancangan Allah mengenai hidup saya. Rancangan Allah mengenai hidup kita. Bagaimana sebenarnya supaya kita pahami? Saudara, ada lagu tadi yang saya nyanyikan, jalanmu tak terselami. Jalanmu tak terselami, begini saudara ya. Ada orang bilang tahun ini tahun rahasia, ya. Tahun ini tahun yang tak terselami. Tapi setelah saya telusuri, belajar, kalau saudara memiliki pikiran manusia, kalau saudara memiliki pikiran karnal main, pikiran daging, maka kita sulit mengerti. Kita sulit mengerti hati Tuhan, jalan-jalan Tuhan. Tapi kalau kita memiliki pikiran Kristus, kita mudah mengerti. Amin. Jadi saudara mau ada di area mana ya? Demikian juga soal waktu. Ada pemahaman begini. Ini kan segala sesuatu ada waktunya, Pak Max. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu naik, ada waktu turun. Ada waktu diberkati, ada waktu susah. Tapi kalau saya pelajari, orang benar itu waktunya dia seperti cahaya fajar. Dia makin hari makin naik, makin hari makin bersinar, makin hari makin panas, makin hari makin bersemangat. Dia punya kunci next level. Dia boleh terpeleset tetapi tidak sampai tergeletak. Jadi kalau orang balik diberkati kemudian susah lagi, diberkati lagi. Jadi kalau saudara diberkati berarti siap-siap saudara sesudah ini mau dikutuk, ya toh? Tapi kalau hidup kita seperti Kristus itu naik grafiknya tidak turun, amin.
Jadi gembala saudara sudah tidak setuju dengan pendapat segala sesuatu ada waktunya, dalam arti kalau setelah tahun lalu kita diberkati, tahun ini kita turun. Kemudian tahun ini kita turun, tahun depan kita diberkati. Karena hidup seperti bola, seperti roda. Tidak. Itu kalau saudara pelajari kitab pengkhotbah intinya manusia tanpa Kristus sia-sia. Manusia tanpa hidup dalam Yesus nothing. Jadi kalau saudara ada dalam Yesus bukan lagi seperti bola atau seperti lingkaran, tapi grafik kita ya dia punya grafiknya naik, next level. Oke, kita pernah salah, tapi levelnya kita tidak pernah sampai tergeletak. Amin. Tapi kita harus naik dan naik. Nah, mari kita pahami rancangan Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Basnya tutup sedikit. Ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yes. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeah. Haleluya. Saudara, saya sejak hari-hari tahun-tahun terakhir, saya tidak lagi terfokus kepada materi. Saya tidak lagi terfokus kepada capaian-capaian manusia. Saya sudah tidak lagi terfokus kepada jumlah, walaupun jumlah adalah dampak dari kualitas. Ya, saya sekarang lebih tertarik kepada apa yang Tuhan tertarik. Haleluya. Saudara senang dengan uang? Ya, uang itu baik, tapi uang bukan yang membuat Tuhan tertarik. Tuhan tertarik adalah hidup kita. Amin. Dan itu sebabnya saya punya poin-poin untuk saudara saya bagikan di awal tahun ini adalah konsep atau rancangan, ramuan, resep ya, resepnya Tuhan tentang hari depan kita. Halo, jangan kita ikuti pola dunia. Pola dunia itu, sekali lagi pola dunia, segala sesuatu akan berputar. Ya, ada waktu kita di atas, ada waktu kita di bawah. Dalam prinsip firman, tidak seperti itu ya. Kita punya grafik hidup, saya sudah jelaskan tadi. Grafik hidup orang benar seperti cahaya fajar yang naik. Apa sebab sampai rembang tengah hari? Allah menginginkan kita tidak seperti setelah rembang tengah hari kita turun. Yang namanya titik kulminasi, ada anti kulminasi. Kita tidak ada anti kulminasi. Karena bersama Yesus kita akan melihat makin hari makin berkembang, makin bertumbuh, next level. Kita akan melihat sampai hari tua kita tetap berbuah. Amin. Sampai masa tua kita tetap segar. Amin. Sampai Tuhan datang kita tetap strong. Amin. Sampai Tuhan datang kita tetap akurat. Jadi tidak ada jadwal, puji Tuhan saudara-saudara. Ada orang bersaksi, saya begitu kuat tahun lalu tapi saya mohon izin tahun ini kita mau ada rencana balemah dulu. Tidak ada dalam kamusnya Tuhan ya. Tahun ini kita minta maaf, kita mau istirahat dulu. Jangan dulu kasih apa-apa kita gembala ya. Jangan dulu kasih saya tugas. Boleh saudara-saudara, saya nanti daftarkan nama saudara sudah akan dipanggil oleh Bapa di sorga. Supaya cepat pulang, karena saudara pengen istirahat ya. Haleluya. Jadi saya ingin berbagi dengan saudara begini. Yang pertama, konsep, rancangan, resep, ramuan Allah tentang masa depan saya, tentang masa depan saudara. Itu yang pertama adalah, kalau saudara mau mencatat, ini naskahnya boleh diminta pada saya kalau mau dikopi, tapi sabar Jo, nanti orang lihat di naskah. Ikuti firman, mendengar firman ya. Sekarang, yang poin pertama, saudara sabar sampai 7, haleluya. Dipandu saudara sabar, no haleluya. Rancangan Allah yang pertama mengenai kita adalah, rancangan itu, master plan itu tentang kita, garis bawahi, sudah rampung sejak kekekalan. Sudah rampung sejak kekekalan. Bagaimana bisa begini keadaan saya? Itu persoalan di poin berikutnya ya. Jadi yang pertama ketika Allah rancang, dia bilang di ayat tadi, aku ini Tuhan. Aku Tuhan bukan tiba saat tiba akal. Halo? Tuhan kita bukan tiba saat tiba akal, amin? Jadi Tuhan tidak tiba-tiba, astaga, kita lupa. Astaga, kalau kita tahu, Tuhan tidak begitu, amin? Jadi Tuhan tidak pernah bisa disalahkan karena dia rancang salah, amin? Astaga, ini
DP baut koteknya nak lengkap. Ndak, Allah merancang kita sejak dari kekekalan. Kata rampung itu sempurna, perfect, tuntas. Tentang rancangan kita, rancangan mengenai rumah tanggamu, rancangan mengenai keluargamu, rancangan mengenai pekerjaanmu, rancangan anak cucumu, rancangan profesimu, rancangan pelayanan kita, di tangan Allah sudah selesai jauh sebelum Malalayang ada, jauh sebelum wali kota ada, jauh sebelum kita ada di lokasi ini. Jadi rancangan itu sudah rampung, sudah selesai. Marketnya atau gambar utuhnya, gambar blueprintnya sudah selesai. Jadi jangan pernah salah paham dengan Tuhan. Haleluya. Ikuti, karena ini poin ada 7, karena ini utuh. Saudara tidak bisa saudara mengerti hanya satu poin, kemudian saudara bawa poin satu saja. Nah, yang pertama artinya rancangan Allah sudah rampung sejak kekekalan. Ayat itu bilang tadi tidak pernah Allah merancangkan, tidak pernah Allah setting. Saudara, ada produk ya. Ada produk yang kalau handphone, produk kameranya mantap, tapi suaranya kurang bagus. Ada kamera yang suaranya bagus, tetapi baterainya cepat habis. Ada produk yang baterainya 3 hari tidak cas-cas, tapi kameranya kabur. Jadi kalau mau bilang lengkap, bayar semuanya, maka saudara bayar berapa handphone harganya? Dan Allah merancangkan kita selesai, tuntas, sempurna, tidak ada cacat, tidak ada yang kurang. Sejak dari kekekalan, Allah merancang, Bapak Henry, Bapak Robi, Allah telah selesai, rampung, membangun, build up hidup kita dari kekekalan sebelum dunia dijadikan. Allah telah memilih kita. Allah telah destinasikan kita jadi orang-orang besar, jadi orang-orang penting, orang-orang berkemenangan, bukan orang-orang gagal. Jadi kalau ada kegagalan, jangan salahkan Tuhan, karena Allah tidak pernah merancangkan kegagalan. Ada faktor X di sana yang akan kita bahas pada poin berikutnya. Allah tidak pernah rancangkan kegagalan. Saudara sama-sama, 2, 3. Oke, bagaimana saya bisa gagal? Sebentar saya bicara itu. Jadi saya maksud begini, saudara-saudara. Allah dalam kekekalan dia sudah rancang mengenai hidup kita. Dan 7, berapa miliar manusia sekarang, kalau direkap seluruh generasi, mungkin sudah berapa banyak, 1 triliun bisa. Semuanya Allah tahu satu persatu. Allah tahu, saudara, di Manado ini ada banyak Jamie Manopo. Banyak sekali Jamie Manopo ya. Jamie Manopo kakak saya, Jamie Manopo papa mantunya Cynthia, Jamie Manopo pemain drum, Jamie Manopo gembala di Talaut. Saudara, saya punya teman, tapi Jamie Manopo yang satu ini Tuhan bisa bedakan dengan Jamie Manopo yang lain. Ya, saya punya nama Maksonit. Saya pernah ditanya, Maksonit, kamu Maksonit yang mana? Ternyata Maksonit ada 2. Ya, Maksonit yang satu lebih ganteng. Puji Tuhan, dia ada di Papua. Tapi kalau saudara tanya namanya Max, marganya Sonit. Ya, puji Tuhan. Nah, dia bekerja di sana, orang kaget kenapa ada 2 nama sama. Tapi Maksonit yang satu ini lain. Kenapa? Maksud saya bahwa Allah telah merancang walaupun namamu sama, tapi rancangan Allah tiap-tiap orang sesuai dengan hatinya Tuhan. Ia telah setting engkau menurut rencananya dan indah di tangannya, dan rancangannya adalah damai sejahtera. Rancangannya adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi apa maksud Pak Gembala? Jangan lagi ada yang berkata begini, kenapa kita hidup tidak sebaik dia? Kenapa hidup saya, maaf dalam tanda petik, saya begini? Kenapa kok kita yang mesti alami ini? Kenapa saya harus ditinggalkan? Mengapa saya harus dilupakan? Mengapa saya harus dijual seperti Yusuf? Mengapa saya harus dimasukkan dalam sumur? Mengapa saya harus jadi budak? Mengapa saya harus masuk penjara dan dilupakan 2 tahun? Rancangan Allah, saudara, yang saya ingin saudara, siapa yang suka baca buku cerita, buku komik? Dulu zaman Ibu Grace mungkin ada cerita Koping Ho. Ya, Ibu Foni ada Koping Ho. Ya, itu Koping Ho berseri-seri. Saudara, banyak sekali seri di Ampalima, shopping sana dong, jaga sewa, jaga baca, saudara.
Sampai tak putar-putar nih otak nih, tokoh ini mati hidup lagi, kemudian dia dinista, dia dianiaya. Tapi kalau saudara baca Koping Ho, gampang sekali Koping Ho kalau saudara mau tahu ceritanya. Jangan baca DP cerita maling buku di tengah. Pergi di bagian belakang seri ada tulis tamat. Saudara bisa lihat di tamat ada tulis selalu Barol mati-mati di tengah. Haleluya, tapi di bagian akhir Barol selalu menang. Yang ada cerita Koping Ho, Barol kalah. Begitu cerita dulu orang dia bilang Barol. Tahu Barol? Ya kalau DP Barol, kadang-kadang Spider-Man and Superman kentok-kentok di awal. Tapi mereka tidak akan pernah. Itu cerita fiksi. Kalau cerita hidup kita nanti hancur di akhir hidup kita, itu bukan ceritanya Tuhan. Amin. Karena Tuhan sang pencipta itu, ya, dia tidak mencipta kita untuk dirusak. Amin. Dia cipta kita untuk kebanggaannya. Dia cipta kita untuk kemuliaannya. Dia cipta kita. Jadi kalau saudara lihat hidup saudara, jangan dulu marah karena ini belum game over. Jangan dulu bersungut. Maksudnya nanti kapan bersungut? Bukan, tidak boleh bersungut. Jangan salah paham, engkau belum punya ini sekarang. Engkau belum punya itu sekarang. Engkau belum diangkat sekarang. Karena rancangan Allah mengenai engkau adalah engkau akan jadi kepala bukan ekor. Engkau naik bukan turun. Engkau akan melihat bersatu jalan musuh menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka lari pontang-panting. Haleluya, sampai mereka punya HP ketinggalan. Haleluya. Tapi saudara-saudara, pahami dulu awalnya bahwa Allah merancangkan kita tidak pernah salah. Tuhan Yesus tidak pernah salah, amin. Jadi setelah ada di pikiran saya, oh ternyata Allah merancang hidup saya dan rancangan itu sudah rampung sejak di kekekalan. Begini, di alam kekekalan itu akan menjadi kenyataan di alam waktu. Di alam waktu bagaimana dia jadi kenyataan? Bagaimana sinkron antara master plan-nya Allah dan kenyataan hidup kita hari ini? Bagaimana koneksitas dari rancangan Allah di kekekalan itu bisa nyambung dengan apa yang kita alami hari ini? Jadi saudara-saudara yang salah paham dengan Tuhan pasti bersungut. Saudara yang salah paham dengan Tuhan pasti kecewa. Saudara yang tidak mau belajar mengerti rencana Tuhan, saudara akan marah dengan Tuhan. Dan Yusuf tidak marah dengan Tuhan. Daniel tidak marah dengan Tuhan. Daud tidak kecewa dengan Tuhan. Walaupun ada margin errornya tiap-tiap orang. Tapi saya percaya rancangan Allah tidak dapat disalahkan. Karena ia selalu membuat rancangan yang terbaik. Bapak-bapak di dunia ini saja dalam tanda petik yang jahat tidak pernah memberi anaknya batu kalau anaknya meminta roti. Anak-anak yang meminta roti kepada bapak-bapak yang notabene-nya jahat tidak pernah memberi kalajengking kalau anaknya meminta ikan. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan rancangan Allah di awal, itu yang kita perlu setting atau kita perlu sikapi di hari-hari ini. 2021 kalau engkau masih ada hari ini. 2020 banyak orang yang sudah innalillahi wa inna nikeke. Tapi hari ini kalau kita masih ada harapan baru. Amin. Saudara bilang apa pada Tuhan kalau saudara masih ada hari ini? Tuhan, makasih banyak. Orang Ambon bilang, dan banyak Tuhan Yesus. Dan banyak Tuhan Yesus. Kenapa saya masih ada hari ini? Karena anugerah Tuhan. Amin. Karena Tuhan pesayang orang masih ada. Itu yang pertama. Jadi jangan pernah salah paham tentang Tuhan. Amin. Jangan pernah salah mengerti tentang Tuhan. Kenapa kok dapat pandemik di tahun 2020? Tahun ini sebenarnya kalau nyanda ada ini barang ini, kita coba gini, kita coba gitu, kita coba pokoknya apa yang ada di rancanganmu belum tentu rancangan Tuhan. Apa yang ada di jalanmu belum tentu jalan Tuhan. Sebab apa yang engkau jalani sekarang, saudara saya tanya, kalau saudara rasa, kenapa saya punya jalan ini berat? Kenapa saya terseok-seok di jalan ini? Kenapa saya sulit sekali mengenali jalan ini? Kenapa terasa tidak paham saya dengan jalan ini? Jangan-jangan saudara sedang tidak berada di jalan Tuhan. Paham dengan saya? Kalau hidupmu terasa berat, kenapa selalu saya gagal? Kenapa? Bagaimana Tuhan destinasi hidupmu dari Ampalima? Tuhan bilang kau ke Malalayang, tapi engkau bergerak ke arah Tuminting. Maka ketika engkau mengalami kesulitan,
Kenapa? Saya tahu kalau ke Malalayang ketemu Wanea. Saya tahu kalau ke Malalayang saya ketemu Bahu. Kenapa sekarang kita baku dapa? Saya mau ke Malalayang yang kita temukan adalah Cereme, ya. Kenapa kita dapat jalan bukan Wotrel Mongisidi? Yang saya temukan adalah jalan Hasanuddin. Jadi ketika saudara merasa berat, pertanyaannya, jangan-jangan engkau ada di jalan dan di agenda yang berbeda dengan agenda Tuhan. Tuhan mau engkau fokus pada Tuhan, tapi engkau fokus pada materi. Maka engkau akan rasa berat, amin. Tuhan mau engkau cinta Tuhan, tapi engkau cinta dunia. Hidupmu akan berat, amin. Karena agendanya berbeda. Destinasinya berbeda. Apa yang Tuhan kejar dan apa yang kau kejar jika berbeda, maka engkau akan kehilangan banyak tenaga. Amin. Kau akan kehilangan banyak energi. Karena engkau akan seperti anak terhilang yang merantau. Orang lain tidak itu waktu boleh pakai untuk orang makin strong. Cuma habis itu waktu di Bapontar. Siapa yang pernah Bapontar bilang amin. Orang semua pernah pontar. Pernah menghabiskan jalan, waktu, energi yang tidak sesuai dengan agenda dari Bapa di sorga. Sehingga waktu itu sebenarnya orang lebih akurat, tapi sekarang orang mesti balik ulang di kelas 1. Haleluya. Jadi jangan buang waktu tahun ini, amin. Jangan biarkan waktu yang namanya margin error menghabiskan sumber daya kita, menghabiskan energi, menghabiskan waktu kita, dan menghabiskan segala sesuatu yang Allah sediakan di sorga untuk terbuang sia-sia. Saya bergairah karena saya melihat ada sesuatu di alam roh sedang terjadi di antara kita. Mana lebih hebat? Orang dapat duit atau dapat hikmah? Yes, ulangi. Orang dapat duit atau dapat hikmah? Satu kali ada cerita. 2 anak, sama-sama anak orang kaya. Ini bapak orang kaya, sebelum mati dia bilang begini pada 2 anak. Nih adik, kakak, kamu kalau papa sudah tidak ada, supaya kamu tetap seperti papa kaya raya, maka papa pesan 2 hal. 1, kalau kerja jangan pernah kena sinar matahari. 2, kalau kamu makan, ikannya harus banyak. Oke, yang kakak ke utara, yang adik ke selatan. Kemudian yang adik ke selatan ini makin lama makin kaya. Makin lama makin sukses. Kakak yang ada di utara makin lama makin pope. 10 tahun kemudian mereka bertemu. Kakak bilang, adik, tolong kasih tahu, papa pesan kan sama. Kenapa kita lebih hari lebih susah, kenapa ngana lebih hari lebih sukses? Tunggu adik tanya. Kakak ada terjemahkan bagaimana tuh pesan papa? Iya, papa ada bilang sama toh. Kalau kerja jangan kena matahari. Ya sama. Kalau makan ikannya harus banyak. Ya sama. Loh kakak dia bikin bagaimana? Supaya kita tidak kena matahari pergi kerja. Kita bikin tenda. Tandu bukan tenda. Tandu. Kemudian kita sewa. Tiap hari 4 orang pikul ke kita. Supaya kita tidak kena matahari. Kita bayar pada orang ampak ini. Oh adik bilang pantas kakak. Habis kakak bedoi. Kenapa? Ya tunggu sebentar. Mau tanya poin yang kedua. Pesan papa yang kedua, kalau makan ikannya harus banyak. Jadi bagaimana kakak terjemahkan? Kita tiap hari beli cakalang, tuna. Kita bagi semua orang-orang kita makan. Ikannya harus banyak. Aduh adik bilang. Ini kan cuma cerita, ilustrasi. Pantas kakak. Loh adik dan sampai bisa tetap kaya dan makin kaya. Begini bagaimana menerjemahkan pesan papa? Begini kakak. Papa bilang, kalau kerja jangan kena sinar matahari. Makanya sebelum matahari terbit kita sepi tanpa kerja. Haleluya. Jadi setelah matahari terbenam kita baru pulang. Nah, kena tuh sinar matahari kita. Oh, ada harus kita sewa-sewa orang. Habis tapi doi cuma supaya tidak kena matahari. Papa kok TP maksud beda dari TP otak. Kalau Tuhan maksud beda dari TP realisasi, saudara akan bayar mahal. Oh, kedua dang, itu ikan banyak. Kakak makan ikan banyak, cakalang tuna tiap hari sampai habis doi. No adik dia bikin bagaimana? Kita kakak, supaya kita tetap banyak berkat. Papa pemerintah, kalau makan mesti ikannya banyak. Tiap hari kita beli ikan putih. Sama tuh banyak tuh lebih ikan. Tapi saudara bukan intinya bukan cerita ini. Tapi bagaimana kita menangkap pesan firman yang sama, tapi dengan agenda yang cocok dengan agenda Bapa.
Kalau engkau dengar berkat dan engkau sesuaikan dengan agendamu, otomatis hidupmu berat. Kalau engkau dengar berkat, tapi engkau sesuaikan dengan agenda Tuhan, saya tanya, engkau diberkati untuk apa? Engkau diberkati untuk Tuhan makin berkenan padamu. Bukan engkau makin diberkati makin jauh dari Tuhan. Jadi kalau makin diberkati makin jauh dari Tuhan, itu sebabnya salah mengerti. Haleluya. Jadi kalau saudara salah mengerti, siapa yang salah? Rancangan Tuhan tidak pernah salah. Coba F atau G. Yesus tidak pernah salah. Yesus, cuma musik jaga salah. Yesus tidak pernah salah. Salah. Apa yang dia buat baik. Yesus tidak pernah salah. Saudara tangkap pesan yang pertama, bahwa Allah telah rancang kita, rancangan damai sejahtera. Dan mungkin bahasanya kita tidak mengerti, karena memang yang kita terapkan adalah menurut agenda kita. Jalanmu tak terselami. Untuk orang-orang yang tidak tahu hati Tuhan, sulit menyelami. Bagaimana mungkin kita lagi sibuk kerja, Tuhan suruh melayani? Bagaimana mungkin kita tidak ada waktu, Tuhan bilang rebut waktu. Bahasa Inggris bilang redeem your time. Pergunakanlah waktu atau tebuslah waktu. Karena banyak waktu terbuang. Haleluya. Kalau engkau bisa main game berjam-jam dan kemudian melayani engkau rasa berat, engkau sedang tidak sama dengan agenda Bapa. Sehingga hidupmu jadi berat. Amin. Kalau engkau top up itu game bisa, tapi engkau datang di pelayanan terkendala oleh karena dana, maka engkau sudah sedang berbeda dengan apa yang menjadi agenda Bapa. Amin. Dan kalau rasa berat bukan Bapa yang memberatkan kamu, tapi agendamu yang berbeda dengan agenda Tuhan. Tuhan mau kau ke Malalaya, sekarang kau sedang menuju ke Tuminting. Dan engkau bilang, di mana itu lapangan bantik? Katanya ada lapangan bantik. Di mana itu ada bahu mall? Kenapa saya tidak melihat bahu mall? Salah bro, ada jalan di jalan yang salah. Bagaimana engkau lihat bahu mall kalau engkau sedang menuju Karangria? Amin. Bagaimana engkau melihat, ya saudara-saudara, apa yang menarik di daerah kita, lapangan bantik. Engkau tidak akan pernah bertemu lapangan bantik kalau mobilmu engkau sedang bergerak ke arah Molas. Haleluya. Agenda Tuhan tidak dapat dibatasi oleh sesuatu yang datang tiba-tiba. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi Bapak tahu bebanmu berat bukan karena Bapak tahu bebanmu berat seperti yang kau rasa. Tapi beban berat yang kau rasa karena engkau berjalan di jalan arah yang berbeda dengan agenda Bapak. Saudara rasa berat? Tahun 2020 sudah rasa berat? Kalau sudah rasa berat, saya rasa ringan. Saya rasa ringan, kenapa? Tidak ada lagi agenda pribadi saya. Dalam arti yang saya kejar adalah saya mau supaya hidup saya makin strong dan akurat. Apa yang lebih daripada itu tidak penting lagi. Dalam arti saya boleh diangkat dengan cara Tuhan, tapi saya tidak lagi ingin mengangkat dengan cara diri saya sendiri. Saya boleh terbuka pintu, tapi saya tidak ingin rekayasa membuka pintu diri sendiri. Nah, itu hidup, itu enjoy, amin. Sehingga berkatnya yang suruh adalah Tuhan. Cara-caranya kita tidak deteksi bagaimana. Kalau kita ada di agenda Tuhan, maka kita tidak akan rasa berat hidup kita. Yang kedua, rancangan Allah yang pertama apa tadi? Rancangan Allah mengenai hidup kita sudah rampung sejak kekekalan. Jangan pernah bilang ini gara-gara Tuhan kalau kita jadi begini. Enggak, ini gara-gara Tuhan lebih sayang tapi kakak sampai kita begini. Ini gara-gara Tuhan lebih cinta itu tapi tetangga daripada orang. Tidak. Allah tidak boleh dituduh. Tidak adil. Karena Allah telah merancang kita. Rampung selesai yang terbaik bagimu. Oke, haleluya. Yang kedua, rancangan Allah mengenai hidup kita
tidak pernah berisi kecelakaan. Yes. Tidak pernah berisi. Baca lagi ayat itu. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Thank you. Haleluya. Jelas sekali ayat ini bilang, rancangan Allah mengenai kita isinya bukan kecelakaan. Ayo, kalau saudara sakit, gara-gara siapa? Bukan Tuhan. Tuhan hukum kita lewat penyakit? Tidak. Kemiskinan bukan karena Tuhan. Kekacauan, kegalauan bukan karena Tuhan. Kita stres bukan karena Tuhan. Kita hilang damai bukan karena Tuhan. Saudara, jangan sampai salah paham begini. Ada orang kecewa dengan sesama pelayan Tuhan yang dia sampet. Mengerti maksud saya? Ulangi. Ini bahasa sampet apa ya? Atau Tuhan yang jadi korban. Saya salah paham dengan istri. Kenapa pelayanan yang korban? Halo? Saya salah paham dengan orang-orang di atas saya. Tapi kenapa saya korbankan pelayanan saya kepada Tuhan? Seakan-akan yang menciptakan alasan untuk saya jadi seperti ini adalah Tuhan. Tuhan tidak pernah berbuat salah. Amin. Dan Tuhan tidak salah dalam hal apa? Karena faktor yang saya sudah bilang di awal, Tuhan punya rancangan mengenai kita. Hari depan yang penuh harapan, hari depan yang damai sejahtera, sudah selesai dari sejak kekekalan. Dan oleh setan sekalipun tidak bisa diubah. Jadi apa yang Allah tetapkan sertifikat hidupmu tentang kebaikan di masa depan, tidak dapat diubah bahkan oleh iblis sekalipun. Tetapi siapa yang dapat mengubahnya? Diri kita sendiri. Oke, jadi Allah punya rancangan mengenai kita. Janganlah engkau berpikir ketika ada orang merusak sesuatu dalam hidup saudara, ini karena Tuhan. No, ini bukan karena Tuhan. Dalam kedaulatan Allah ada dua kata. Yang pertama adalah absolute, the will of God, absolutely. Dan ada yang kedua adalah permissively atau permisif. Allah izinkan, tapi Allah tidak pernah secara berdaulat absolut merancangkan atau mengizinkan kecelakaan. Tidak pernah. Amin. Jadi ketika saudara terjadi sesuatu, jangan pernah kecewa dengan Tuhan karena Tuhan tidak pernah rancangkan kecelakaan. Saya tidak pernah marah dengan Tuhan. Dalam arti, kalau saya didisiplinkan oleh Tuhan bukan karena Tuhan salah didik saya, tapi karena saya yang salah bersikap. Itu sebabnya saudara-saudara, saya begitu tenang bersama dengan Dia. Saya begitu damai ketika berjalan bersama Tuhan. Hatiku tenang. Harapan hidupku. Hatiku tenang. Berada dekatmu. Pertolonganmu begitu ajaib. Kaulah. Sampai situ dulu. Jadi poin yang kedua tentang rancangan Allah di 2020. Apapun yang terjadi yang buruk di 2020, Allah tidak pernah salah. Haleluya. Engkau yang telah melewati proses-proses lembah kekelaman, Allah tidak pernah rancang untuk engkau celaka di sana. Saya sampaikan satu statement, pegang baik-baik. Kalau engkau ada dalam proses, engkau tidak akan pernah mati dalam proses Allah. Asal bersikap benar ya. Daniel di lubang singa tidak mati. Amin. Kalau engkau bersikap benar selama dalam proses, Yusuf tidak mati dalam penjara 2 tahun. Haleluya. Bahkan Sadrak, Mesak dan Abednego di dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali.
tambah 1 kali panas standar, 7 kali bisa 7.000. 7.000 kalau saudara masukkan orang keluar dia batu bata. Kenapa panasnya yang seperti itu? Hanya Tuhan yang bisa membuat kita keluar dari sana. Dan kalau kita dalam agenda Tuhan, di dapur api pun kita tetap akan strong. Kalau kita sesuai dengan agenda Tuhan, apa yang bagi orang lain kecelakaan, tapi Yusuf bilang, apa yang kau reka-rekakan sebagai kejahatan, Allah telah merekakan kejahatanmu menjadi kebaikanku untuk memelihara satu bangsa. Dan inilah hikmat surgawi. Jangan kecewa dengan Tuhan tentang 2020, amin. Dan jangan khawatir tentang 2021 karena Tuhan punya rancangan. Tidak pernah kecelakaan. Pak Gembala, ini ada varian baru mau muncul, virus. Virus biar dia mau varian baru, mau varian pangkat 2, pangkat 3, bahkan seluruh dunia diisi oleh virus. Kita ada hidup di bumi yang sama, tapi kita tidak ada dalam dunia yang sama. Kita ada di bumi yang sama, tetapi kita berada di dunia yang berbeda. Dunia berbeda, bumi kita pijak sama, tapi atmosfer yang kita hidupi adalah kerajaan Allah. Atmosfer yang kita hidup adalah hidup bersama Yesus. Kalau Yesus di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Haleluya. Kalau kita ada di agenda Tuhan, semua boleh rancangkan kecelakaan, tapi setiap senjata yang ditempah melawan engkau akan nyatakan batal, gagal, dan tidak mempan. Karena kita hidup di bumi yang sama, tetapi kita hidup di dunia yang berbeda. Dunia itu sistem. Sistem dunia boleh menghancurkan orang dunia, tetapi sistem dunia tidak akan menghancurkan orang-orang di dalam kerajaan Allah. Haleluya. Haleluya. Dunia bangun pagi-pagi banting tulang sampai jauh malam. Tapi dalam kerajaan Allah hidup akurat. Masih tidur, Tuhan sudah sediakan berkah. Mau hidup seperti ini? Percaya rancangan Allah tidak pernah salah tentang hidup. Kalau engkau mendengar dari dunia bicara begini, bicara begitu, oke. Bagi mereka benar, tapi bagi kita kebenarannya hanya firman Allah. Yang ketiga, haleluya. Rancangan itu bisa mengalami margin error bergantung pada sikap kita. Margin error artinya tas sorong. Seharusnya 2020 kita sudah diberkati, tapi tas sorong 5 tahun. Tas sorong 6 tahun. Gara-gara Bilangan 14 ayat 28 29. Yang ketiga ini saudara penting karena Allah tidak dapat disalahkan. Ulangi. Semuanya. Allah tidak dapat disalahkan. Ikuti saya. Allah tidak dapat disalahkan. 2, 3. Allah tidak dapat disalahkan. Karena Allah tidak pernah salah ya. Oke, jadi kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Allah telah rancang di kekekalan, itu karena ada sesuatu yang pada kita yang namanya sikap. Oke, Bilangan 14 ayat 28 29. Bilangan 14 ayat 28 29. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ayat yang ke-29, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Haleluya. Sungut-sungut adalah sebuah jenis kue, bukan? Bukan. Sungut-sungut adalah sebuah sikap. Yes. Ada sungut-sungut, marah, ngambek, itu adalah sikap. Jadi saudara lihat, Allah tidak dapat disalahkan karena pertama rancangannya mengenai kita rampung, selesai, dan damai sejahtera isinya. Amin. Kemudian Allah punya rancangan itu tidak pernah, walaupun kita pernah lembah kekelaman mengalami kesulitan ekonomi, kita ditimpa sakit penyakit, Allah tidak pernah rancang itu sebagai rancangan kecelakaan untuk kita. Nah kalau begitu, apa yang membuat rancangan Allah itu dengan kenyataan hidup saya berbeda? Apa yang telah membuat Allah sudah marketnya bagus, rancangannya bagus, blueprintnya sudah jelas. Tapi kenapa kenyataan hidup berbeda? Ayat itu sudah jelaskan. Seperti yang engkau katakan, itu akan kuperbuat padamu. Kalau engkau bersyukur untuk apapun yang terjadi.
Aku akan berbuat seperti yang kau katakan. Kalau engkau mengeluh, maka Tuhan akan berbuat seperti yang kau katakan. Halo, apakah Tuhan yang membuat kita bersungut? Tidak. Apakah Tuhan yang membuat kita bersyukur? Tidak. Yang memilih bersyukur atau bersungut adalah kita. Jadi itu adalah sikap. Ayo, katakan bersama, sikap menentukan destinasi Tuhan. Sikap menentukan destinasi Tuhan. Jadi sikap saya yang salah terhadap apa yang Allah Ta'ala rancangkan, itu telah membuat jalan saya terseok-seok. Sikap salah saya yang telah membuat saya berhadap-hadapan, bertolak belakang dengan apa yang telah Allah rancangkan, itulah yang telah membuat Israel berputar-putar 40 tahun. Sebenarnya sejarah ini tidak ada. Sebenarnya perjalanan 40 tahun ini walaupun nanti belakangan juga berguna untuk pembentukan. Tapi kalau Israel akurat, maka 40 tahun yang perjalanan sampai satu generasi binasa di padang gurun tidak akan pernah ada. Apakah Allah telah merancang mereka harus mati di sana? Tidak. Amin. Poin 2, Allah tidak merancang kita mati di lembah kekelaman. Amin. Allah tidak merancang kita mati dalam proses. Amin. Allah tidak merancang kita celaka. Tetapi yang membuat kita ke arah sana adalah apa yang menjadi sikap saya dan apa yang menjadi sikap saudara. Jadi bagaimana Pak Gembala? Berat atau ringan, bersikaplah benar. Mengerti atau tidak mengerti, bersikaplah jujur bahwa saya ini butuh Tuhan. Amin. Saudara bisa apa yang saudara sedang lihat tidak saudara paham seluruhnya. Tapi tadi bilang, jalanmu tak terselami, namun hatiku percaya. Aku percaya. Apa yang artinya percaya? Aku sependapat dengan Tuhan. Aku sepakat dengan Tuhan. Aku percaya artinya aku setuju dengan Tuhan. Aku tidak mau bertolak belakang agenda dengan Tuhan. Itu artinya percaya. Dalam konteks rancangan Allah, apa arti kata percaya? Saya setuju dengan rancangan Allah. Saya sejalan dengan rencana Allah. Saya sependapat dengan apa yang Allah telah rancang mengenai saya. Pada saat saya tidak sependapat, itulah yang membuat 10 pengintai lebih melihat bangsa Enak raksasa daripada melihat tangan Tuhan yang perkasa. Dan ketika mereka melihat 10 orang ini melihat bangsa Enak ini, sama seperti Saul melihat Goliat. Tapi ketika Daud melihat Goliat, perspektifnya berbeda walaupun kenyataannya sama. Hidup itu bagi manusia berat, betul. Tapi bagi kita yang mau bersikap benar, ringan. Amin. Firman bagi kebanyakan orang berat untuk dilakukan. Tapi bagi kita yang mau jadi sesuai agenda Tuhan, firman itu ringan untuk dikerjakan. Haleluya. Jadi hidup 2021, jangan sembarang percaya dengan kata-kata, apalagi ada aplikasi-aplikasi saudara di Facebook, saudara tekan, kemudian dia muncul kata-kata, tahun ini adalah tahun kemenangan bagimu. Tahun ini adalah tahun berkat bagimu. Apalagi saudara percaya ramalan Mama Loren. Mama Loren saja sudah, dia tidak bisa ramalkan kapan dia meninggal, dia sudah pergi. Amin. Yang sekarang ada Mama Lemon. Kenapa? Orang percaya kepada yang begitu tidak tahu rancangan Tuhan mengenai hidupnya. Apa arti meramal? Meramal adalah spekulasi. Spekulasi karena tidak ada patokan. Amin. Tidak ada pola, tidak ada pattern. Meramal artinya spekulasi, menduga-duga. Dan siapa yang percaya peramalan, dia tidak percaya rancangan Tuhan. Siapa yang percaya ramalan? Bintang apa? Bintang Virgo, gigi sana, gigi situ. Kalau saudara percaya ramalan itu, saudara tidak pernah sependapat dengan agenda Tuhan. Agenda Tuhan mengenai engkau adalah rancangan damai sejahtera. Ada seorang yang percaya bintang. Hari Minggu dia bilang, bintangnya bilang di koran, jangan keluar rumah. Padahal hari Minggu perlu pergi ke ibadah. Dia dengar bintangnya. Dan tiba-tiba terjadi kebakaran. Dia di dalam rumah. Kebakaran, dia mati dengan kebakaran. Gara-gara dia percaya, jangan keluar rumah. Padahal ini waktunya cari Tuhan. Jangan percaya ramalan. Ulangi. Jadi saudara sudah tangkap ramalan artinya, saudara tidak sependapat dengan rancangan Tuhan. Dan saudara sependapat dengan spekulasi. Dan orang yang berspekulasi, kalau dia hebat, kenapa dia tidak bisa baca hidupnya sendiri? Kalau dia hebat, kenapa dia tidak bisa membuat hidupnya lebih baik? Kalau dia bisa meramal orang lain, kenapa dia tidak ramal dirinya sendiri? Percaya pada Tuhan? Allah telah merancangkannya dan rampung di kekekalan.
Sekarang rancangan itu tidak pernah ada kecelakaan. Dan kalau itu seperti dalam tanda petik kecelakaan, ternyata itu berhubungan dengan sikap saya. Saya telah belajar berat atau ringan, saya jaga mulut saya. Berat atau ringan, saya pilih maju. Sudah tahu berapa banyak yang menyertai kita? Bapa di sorga. Tuhan Yesus di sorga. Roh Kudus dalam kita. Malaikat berkemah sekeliling kita. Hati nurani yang bersih menjaga kita. Ada saudara punya gembala ada 6. Saudara punya saudara seiman ada 7. So 7 yang ada baku jaga. Kalau sampai kita bisa error, itu berarti pilihan ada di tangan saudara. Tapi hari ini kita pilih. Saya tidak mau ikut kata hati saya. Saya mau ikut kata firman. Bahwa Allah rancang saya bukan untuk bangkrut. Amin. Allah rancang saya di 2021 bukan untuk gagal. Allah rancang di tahun 2021 ini bukan untuk celaka. Tapi Allah mau kita berlimpah-limpah damai sejahtera. Kalau begitu sekarang bagaimana? Saya mau bersikap benar. Ayo, mau bersikap benar. Bilang kiri kanan, kita mau bersikap benar. Kita mau bersikap benar. Amin. Haleluya. Sikap benar itu, saudara, sikap benar kita sudah punya. Strong, akurat, clean, clear, pure. Ada 5. Ya. Kalau saudara punya itu ada tambah 2. Ya, yang satu militan. 2 misionaris. Saudara punya sikap seperti ini, berkat itu bukan persoalan. Amin. Promosi bukan masalah. Dan materi bukan lagi pergumulan. Kenapa? Kita ada sesuai dengan destinasi dan agendanya Tuhan. Luar biasa. Yang keempat, sabar saudara, baru 1 jam. Yang lebih berat berdiri sini daripada berduduk, kan? Dengar firman. Jadi sabar. Nomor berapa? Pak. Rancangan itu masih dapat terus berlanjut selama kita bisa menentukan pilihan dengan benar. Saudara pernah salah? Ya, saya juga pernah salah. Sekarang memilih apa kalau sudah berbuat salah? Halo? Kalau saudara memilih apa yang hari ini Tuhan perhadapkan dalam Ulangan 11, 26, 28. Silakan. Atau Ulangan 30 ayat 19. Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Berkat dan kutuk, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Haleluya. Haleluya. Aku memanggil langit sebagai saksi. Artinya kita tidak bisa lari di mana-mana kita hidup ada langit. Sekarang aku perhadapkan padamu kehidupan dan kematian. Aku sudah rancang kehidupan. Tapi oleh pilihan sikapmu tadi akan terjadi mungkin hidup atau mati. Berkat atau kutuk karena pilihan sikapmu. Oke? Dan oleh karena pilihan sikap kita pernah salah. Mungkin tahun lalu. Sekarang Tuhan perhadapkan Israel dalam keadaan bersalah, Tuhan perhadapkan pada pilihan. Engkau boleh bersalah dan saya punya status seburuk apapun masa lalumu. Kalau engkau masih ada hari ini dan engkau masih hidup dalam Tuhan, berarti itu masih ada harapan bagimu. Amin. Seburuk apapun masa hidupmu di hari-hari kemarin, tapi kalau engkau hari ini masih ada dan engkau ingin hidup akurat, dan engkau memilih hidup bukan mati, dan engkau memilih berkat bukan kutuk, masih ada harapan. Dan harapan itu sekarang ada. Tanggal 1 ini, 365 hari ke depan, sepanjang tahun 2021, apapun yang terjadi di dunia ini,